Kepada Ustaz Mualim, kami persilakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para pimpinan dan para karyawan Bank Muamalat yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul untuk belajar bersama. Meskipun mungkin saya masih muda dan bapak-bapak ibu-ibu lebih tua. Lebih muda ya. Barangkali. Jadi saya tidak ingin mengajari, tapi saya ingin sama-sama kita belajar bersama apa-apa yang mungkin bisa saya bagikan kepada bapak-bapak dan apa-apa yang mungkin saya bisa dapat dari bapak-bapak ibu-ibu yang ada di ruangan ini. Pertama-tama, marilah kita sampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga syukur kita nanti menjadikan keberkahan kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian atau orang yang didakwai oleh Nabi Muhammad itu mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nabi Muhammad disuruh berkata seperti itu kepada orang-orang yang lebih dulu ada ataupun umat yang baru ada. Maksudnya umat yang lebih dulu ada itu ya ada umat Yahudi dan Nasrani. Meskipun mereka sama-sama menganggap bahwa untuk tuhibbunallah fattabi'uni. Di sini ada kata fattabi'uni, ikutilah aku. Nah, mengikuti Nabi Muhammad itu termasuknya apa? Termasuknya apa-apa yang sudah diwajibkan kepada kita oleh Allah dan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang harus kita ikuti. Banyak hal kesunatan-kesunatan yang mungkin kita sudah sering mendengarnya, cuman jarang melakukannya. Mungkin kita dengar sholat tahajud, sudah sering dengar kajiannya. Tapi untuk melakukan, mungkin kita sering lupa, atau sering berat, atau sering lewat, karena antara kencing dan wudhu beda posisi, mungkin seperti itu. Ada juga sholat duha, ada juga sholat sunnah qobliyah ba'diyah, ada juga sholat isra, ada juga sholat yang lain, sholat taubat dan sebagainya. Apalagi kita yang berjiwa Islam, sampai sekarang muamalat ini kan satu-satunya yang pertama syariah. Kalau saya dengar kan konsepnya seperti itu. Itu juga termasuk langkah-langkah menuju meniru kepada atau mengikuti kepada aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di dalam fikih itu ada 4 bab sebenarnya. Ada bab ibadah, ada munakahat, ada jinayat, ada muamalat. Muamalat itu sebenarnya lebih luas. Bukan hanya perbankan. Kalau dalam fikih ya Pak, kalau di dalam bank mungkin sudah jelas. DMI. Kalau di dalam fikih itu banyak muamalah itu apa? Ya pergaulan. Istilahnya lebih transaksi lah, macam-macam. Jadi bukan hanya transaksi seperti ini, macam-macam transaksi nanti masuknya di muamalat. Nah, apa yang harus kita ikuti? Yang bisa kita ikuti apa? Sementara kita punya jam kerja yang sudah baku. Jam sekian harus kerja, harus masuk. Jam sekian baru boleh pulang. Sampai rumah jam sekian kurang tahu. Rumahnya tinggal jaraknya dekat apa jauh. Mungkin untuk sholat tahajud banyak alasan untuk tidak melakukannya. Mungkin alasannya capek. Sampai rumah jam 10 misalnya. Barangkali rumahnya di Bekasi, kerjanya di Ciledug. Barangkali kan kita tidak tahu.
Sampai rumah jam 11, 1 jam mandi, jam 12 sudah tidur, jam 3 mungkin sudah bangun, jam 4 sudah berangkat lagi ke sampai sini harus jam 7 misalnya. Ini kan untuk tahajud mungkin alasannya sudah kuat lah. Nggak kuat, capek. Sementara mata punya hak untuk tidur, tubuh punya hak untuk istirahat. Nah, kemudian juga dia juga punya kewajiban untuk bekerja pada hari berikutnya. Lalu apa yang harus kita ikuti? Masih banyak. Masih ada sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Meskipun sholatnya sendirian. Jadi sholat rawatib, sholat qobliyah, ba'diyah itu tidak harus ketika sholat jamaah saja, tidak. Sholat sendirian pun itu ada kesunatan untuk melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah. Kemudian ada sholat duha. Sholat duha mungkin yang datang ke sini, ini ada musolanya cakep, sayang kalau tidak dipakai. Jadi sayang sekali kalau musola hanya kok begini ya? Atau mungkin nasabahnya disuruh aja ketika nunggu agak lama, ibu sholat duha aja dulu. Nyuruhnya dapat pahala seperti pahalanya yang melakukan. Apalagi dia melakukan tambah double. Ibaratnya jadi makelar saja ada untungnya. Apalagi dia tambah melakukan, tambah mengajak, tambah double. Bahkan mungkin kita tidak terasa menjadi pembuka pintu misalnya. Silakan sholat duha dulu sambil menunggu. Itu kalau dia melakukan dapat pahala. Tidak melakukan pun orang yang disuruh itu dapat pahala yang kita sampaikan itu. Jadi terkadang hal-hal kecil itu tidak terasa. Tapi insya Allah keberkahan itu akan ada pada saatnya. Sholat duha itu kapan? Mungkin kita sudah sering mendengar. Ada mungkin jam 9, ada yang bilang jam 8, ada yang jam 7. Saya pikir orang-orang di ruangan ini sudah tahu waktu duha ya Pak ya. Dari jam berapa Pak? Dari jam berapa? Dari jam, sebenarnya bukan pakai jam aturannya. Kalau dari matahari terbit lebih 1 tombak gitu ya. Jadi dari matahari terbit lebih 1 tombak itu kalau dilihat di rumahnya yang di kampung ketika di sawah. Kalau di sini nggak mungkin mau lihat matahari setinggi tombak itu seperti apa. Nggak mungkin, kecuali mungkin naik ke atas dak lantai 3 atau lantai 4-nya. Baru kelihatan kalau matahari sudah sekira 1 tombak. Lah ngukur tombaknya ditaruh di mana? Di sini apa di sana? Itu nggak bisa. Itu hanya kira-kira. Jangan sampai matahari belum terbit penuh, kita sudah sholat. Itu malah dilarang. Karena ketika matahari masih separuh, ini dilarang melakukan ibadah. Karena apa? Akan menyerupai orang-orang Majusi. Orang Majusi ini orang penyembah matahari. Kalau sekarang mungkin di Jepang ya, kalau nggak salah itu di Jepang yang melakukan seperti itu. Jadi ketika matahari terbit, ketika matahari tepat di atas kepala dan ketika matahari terbenam itu melakukan ibadah. Dan ini mungkin pada suatu saat bapak-bapak bisa menemuinya. Dan saya pernah menemuinya itu di Gunung Turisina di Mesir. Di Turisina itu karena di situ adalah tempat suci 3 agama, ada agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Di situ menganggap tempat itu milik 3 agama. Karena di situ Nabi Musa, di situ nabinya orang Yahudi.
paksa kok. Ini cuman kalau mau, kalau sudah punya rasa ingin dekat kepada Allah, insya Allah oke lah 5 hari kosong, tapi setidaknya ada 2 hari yang bisa diisi. Ibaratnya seperti itu. Masih bisa dikejar karena libur, mau tahajud sampai 8 rakaat tambah witir 11 rakaat misalnya. Karena maksimal tahajud 8 rakaat, kalau maksimal witir 11 rakaat. Meskipun umumnya orang itu melakukan witir 3 rakaat. Itu baru paling kecil. Paling maksimal 11 Pak, kalau mau witirnya saja. Tahajudnya 8. Kalau masih kurang boleh sholat tobat. Sholat apalagi sholat hajat. Barangkali yang mau pengen naik gaji, yang pengen jodoh, atau yang pengen punya yang lain misalnya. Barangkali sah-sah saja lo minta maaf. Adapun diberi atau tidak itu kan urusan nanti. Yang penting minta dulu. Kemudian duha juga bisa dilakukan. Duha bisa, sholat hajat bisa. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti ittiba kepada Nabi Muhammad. Masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan sambil menunggu barangkali ya. Barangkali masih sepi. Setidaknya ada Al-Quran di mejanya. Meskipun Al-Quran terjemah itu sah, istilahnya sekedar untuk cari tahu lah. Misalnya ada orang punya hutang nggak bayar-bayar, Bapak bisa tahu ini ayatnya ini, Pak. Bapak percaya Quran kan? Percaya. Ini lihat nih ayat tentang hutang. Nah, orang bisa lunak, misalnya contoh-contoh seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya bisa dijadikan istilahnya semacam keunggulan. Yang namanya bank muamalat itu benar-benar muamalat, benar-benar Islami. Dia tahu hukumnya, dia tahu dalilnya misalnya. Itu kan lebih orang langsung kelepek-kelepek lah bahasa ininya. Ini satu hal, baca Quran contoh. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini saya kira sudah punya Quran di rumah semuanya. Ada yang belum? Barangkali dia beli tapi dikasihkan orang yang nggak apa-apa lah gitu. Tapi insya Allah segera beli lagi lah. Jadi alangkah mirisnya ketika kita punya Al-Quran yang orang-orang Barat saja meneliti dan menciptakan hal-hal dari situ. Sementara kita yang punya membiarkan hanya dibaca orang atau hanya sekedar dibaca saja tanpa menggunakannya untuk kebaikan. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu banyak hal-hal yang bisa diteliti. Baik dalam masalah muamalah, khususnya perbankan atau khususnya masalah pinjam-meminjam, khususnya menolong orang dan sebagainya, itu sebenarnya banyak di situ. Kisah-kisah itu pengaruh. Dalam Al-Quran, Bapak-bapak pernah nggak ada tentang tabungan? Orang menabung apa ayatnya? Pernah dengar? Tidak, salah. Oke, coba dicoba aja. Acak ada yang ada sebutkan surat apa dah? Nggak apa-apa, coba. Ada yang tahu nggak surat apa yang ada hal-hal tentang menabung? Surat apa? Nah, ini nanti bapak-bapak pulang coba dah buka. Saya kasih tahu surat Yusuf. Ayat berapa? Nanti dibuka di rumah. Pokoknya kalau memahami di situ harus lengkap. Di sini konsep menabung itu sebenarnya sudah ditanamkan di dalam Al-Quran. Yaitu bagaimana ketika Nabi Yusuf menjadi pejabat negara. Di situ menafsirkan mimpi bahwa ada 7 tahun di masa kesuburan dan 7 tahun di masa kesulitan. Maka seyogyanya seseorang itu ketika di masa kesuburan memakan sebagian kecil apa yang diusahakannya dan menyimpannya. Dan ketika di masa sulit orang menggunakan tabungannya itu untuk makan. Ini sebenarnya adalah pelajaran yang sangat hebat bahwa alur kehidupan manusia itu akan naik turun. Dan itu pasti. Tidak ada orang naik terus enggak. Mesti ada naik turun. Kalau mau stabil caranya begitu. Ketika sukses jangan hambur-hamburan. Nah, nanti ketika turun ini masih bisa dipakai untuk cadangan.
Ini ini marketing ya Mbak ya. Boleh. Nanti dibuatkan saja. Enggak, ini saya sampaikan tentang kehidupan rata-rata seperti itu. Dan mungkin kita sendiri sudah mengalami mungkin dari masa ketika kita sudah dilepaskan orang tua. Karena ketika masa kita masih di bawah naungan orang tua, kita itu seperti di surga. Minta apa ada, kalau nggak minta maksa, kan seperti itu. Kalau sudah dilepas ini baru tahu ada kehidupan itu naik turun. Rizki itu tidak hanya yang kita hitung saja. Kadang-kadang di luar hitungan ada rizki. Dan di luar hitungan ada kerugian juga. Kadang-kadang. Jadi kadang-kadang orang yang berhitung tentang rizkinya saja itu bisa salah dan bisa saja lebih. Dan ini sudah saya praktekkan ketika saya kuliah dulu di Mesir. Jadi saya anggarkan kebutuhan saya untuk 5 tahun itu sekian. Tapi ternyata sebelum 1 tahun selesai sudah ludes. Ludes, dan tidak ada harapan. Mau minta orang tua lagi sudah malu karena sudah istilahnya sudah ada MOU. Ini sakumu, terserah mau buat apa. Kurang jangan minta, lebih urusanmu. Itu ibaratnya gitu. Akhirnya disitulah saya menemukan bahwa ketika kita yakin kepada Allah ada jalan. Maka kemudian saya hati-hati benar. Sudah saya hitung kira-kira cukup. Ternyata ketika sampai akhir saya kuliah malah lebih. Inilah yang disebut rezeki yang kita hitung itu tidak seperti itu. Makanya jangan sampai kita yang punya gaji sekian itu mematok rezeki saya hanya sekian ini per bulan. Tidak. Orang yang rezekinya kelihatannya gede, gajinya gede, kadang-kadang sakit langsung habis gaji sebulan. Kadang-kadang orang yang gajinya kecil sehat terus. Kadang-kadang ini sudah mahal. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Nah, itu belum misalnya ada hadis yang menyatakan tentang kalau misalnya setiap manusia itu disuruh membayar sewa tubuhnya. Misalnya, karena tubuh itu kan pinjaman. Tubuh itu pinjaman. Kalau disuruh bayar sewa, padahal di dalam tubuh itu ada 360-an sendi kalau orang sudah dewasa. Per sendi itu misalnya 1.000. Satu hari sudah 360.000 kali 1 tahun. Udah nggak dihitung dah. Itu sudah bagian accounting mungkin yang paham ya. Nah, bagaimana siapa orang yang mampu seperti itu? Belum ada orang di dunia yang mampu mensedekahi sendinya setiap hari. Meskipun dipatok, saya sedekah setiap hari 36.000 selama seumur hidup. Berapa coba? Lalu bagaimana? Ya, itu bisa ditempuh dengan beberapa hal. Di dalam hadis disebutkan bagaimana ya Rasul? Apakah ada orang yang mampu seperti itu? Rasul menjawab, bisa dengan pertama membersihkan masjid atau membersihkan musola. Barangkali ada yang kotor, diambil sampahnya, itu sudah termasuk sedekah. Kalau nggak bisa bagaimana? Barangkali di jalan sana ada batu yang mengganggu, nasabah mau masuk, dihindarkan. Itu sudah menjadi sedekahnya. Lah kalau itu juga bukan tugasnya, juga bukan bagiannya, di sini juga bukan bagiannya, dan tidak mungkin melakukan seperti itu, masih ada lagi. Yaitu sholat duha minimal 2 rakaat. Simple, lunas, istilahnya tagihan sewa tubuh Anda masing-masing. Padahal tubuh kita itu terdiri dari miliaran sel atau miliaran makhluk hidup. Jadi di dalam tubuh kita yang seperti ini tuh banyak makhluk hidup yang miliaran, yang bekerjanya tidak istirahat sama sekali meskipun kita istirahat. Diakui atau tidak, kalau mereka konslet saja kita sudah puyeng. Konsletnya di gusi, kita sakit gigi. Konsletnya di otak, pusing kita. Konsletnya di kaki, selil kita. Ini contoh-contoh. Makanya ketika kita sehat ini kita harus mensyukurinya agar kesehatan ini berkah. Nah, kalau kita sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang kita dapat? Ayat tadi ada terusannya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah akan menyayangi kalian kalau kalian mengikuti. Meskipun belum sempurna, yang penting sudah mulai mengikuti. Kalau sudah Allah sayang sama kita butuh apa itu nggak susah-susah. Tinggal berdoa,
yang yakin, ya Allah saya minta jodoh yang seperti presiden, misalnya. Presiden yang lengser atau yang gagal. Kalau yang jadi kan susah mau ini kan kira-kira seperti itu. Jadi yang standar lah. Nah, itu bisa. Meskipun tetap dibarengi dengan ikhtiar yang mentok dan doa yang mentok. Tidak boleh kita hanya berdoa saja tanpa ikhtiar. Tidak boleh juga kita hanya ikhtiar saja tanpa berdoa. Kalau orang hanya berikhtiar tanpa berdoa, kalau dia gagal akan stres. Tapi kalau orang berdoa terus tanpa ikhtiar, kalau dia gagal, ya sama aja, nggak ada ininya. Jadi lebih baik doanya mentok, ikhtiarnya mentok. Adapun kalau ini nggak berhasil, pasrahnya sudah pas. Allah sudah ridho. Saya sudah berusaha mentok, saya sudah berdoa mentok, ya Allah saya sudah berusaha tapi belum ada. Terserah sekarang apa takdirmu untuk kami. Biasanya dengan seperti itu akan ada jalan lain yang kita tidak mengira. Biasanya seperti itu. Asalkan usaha dimentokin dulu, doa dimentokin dulu. Nah, bagaimana doa-doa itu bisa dianggap mentok ketika waktu-waktu mustajabah itu sudah termanfaatkan semua? Apa itu? Di antara adzan dan iqamat termasuk waktu yang mustajabah. Di waktu tahajud, waktu mustajabah. Di pagi hari, di waktu matahari terbit, dan setelah itu salat isyraq itu mustajabah. Di sore hari mustajabah. Di antara dua khutbah mustajabah. Banyak waktu-waktu yang mustajabah. Ketika Anda didolimi, misalnya, entah didolimi orang lain, entah didolimi nasabah misalkan. Nasabah komplain tapi komplainnya kebangetan misalnya. Itu juga bisa jadi, ya Allah, jadikanlah saya lebih kaya dari nasabah yang bandel ini misalnya. Itu sah-sah saja. Kan tidak mendoakan jelek pada nasabahnya. Tapi malah mendoakan baik bagi dirinya. Itu balasan yang pertama. Yang kedua apa? Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Coba kurang enak apa? Ngikuti saja, ngikuti niat bekerja, ya Allah, bismillah saya bekerja mengikuti sunnah Nabi Muhammad untuk menghidupi keluarga, itu sudah termasuk mengikuti. Nabi Muhammad itu bukan orang yang tiba-tiba duitnya turun dari langit, tidak. Beliau bekerja. Malah bekerja jadi tukang memelihara kebun. Kadang mengembala kambing. Dan itu adalah contoh-contoh kerja. Dan semua nabi bekerja. Nabi bekerja. Nabi Zakaria contohnya jadi tukang kayu. Nabi Nuh tukang perahu. Seperti itu sesuai dengan disiplinnya masing-masing. Nah, dari sini ada dua hal. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa apa yang diampuni Allah dari apa yang kita ikuti kepada Nabi Muhammad ini adalah dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa besar itu harus memenuhi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah dianjurkan, yaitu dengan taubat, tidak mengulangi, menyesal dan minta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kalau dosa-dosa tadi seperti apa? Dosa-dosa kecil itu ya sering kita lakukan. Mungkin kita tidak sadar, mungkin menggunjing, ghibah, itu sudah menjadi makanan kita mungkin. Baik di TV, langsung, atau mungkin ketemu orang di jalan, seperti itu. Dan itu bagaimana cara membersihkannya ya? Dengan mengikuti Rasul tadi. Entah dengan sholat sunnah rawatibnya, atau sholat duhanya, atau dengan sholat tahajudnya. Insya Allah dosa-dosa kita tidak terlalu membuat hati kita keruh atau gelap. Nah, di ayat itu bisa diakhiri dengan wallahu ghafurur rahim. Disinilah bahwa Allah itu sangat maha pengampun dan nggak peduli, Pak. Jadi sebanyak apapun dosa hambanya, kalau dia bertobat kepada Allah, Allah ampuni, Pak. Jadi mungkin kalau kita bisa menggambarkan di dunia ini seorang ibu yang sabar, seorang ibu yang anaknya nongwakal misalnya, ketika anaknya minta maaf pada ibunya itu mengampuni. Ini ibu, tapi tidak semua ibu seperti itu. Tapi kalau Allah senakal apapun kita, sejelek apapun kita amalnya dulu-dulunya, kalau kita bertobat kepada Allah diampuni, Pak.
Lah sementara at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah, maka dia seperti orang yang tidak berdosa sekalipun. Nah, bagaimana cara tobat kita diterima? Yaitu dengan sungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi dan memperbaiki diri lebih baik. Dan tandanya apa? Tandanya adalah ketentraman jiwa. Orang kalau sudah diridhoi Allah, itu biasanya hatinya tenang, Pak. Maka disebut di situ la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan. Maka sudah yakin tauhidnya kuat, apapun yang terjadi kalau saya tidak melakukan kesalahan, maka apapun yang terjadi itu baik buat saya dan saya siap. Ibaratnya kalau kita siap mati, kita tidak tahu kita apa-apa. Tapi kalau kita takut mati, berarti kita punya kesalahan. Orang yang punya salah mesti takut mati, Pak. Tapi kalau orang yang benar, mati pun hari ini oke, besok juga oke. Tapi kalau orang punya dosa, jangan sekarang. Kalau bisa sih nanti aja. Apalagi kalau malaikatnya kelihatan, bisa ditokok, Pak. Wanitiro, misalnya. Untung malaikat itu nggak kelihatan. Kalau misalnya bapak-bapak ditugasi nyabut nyawa ini misalnya. Saya yakin ini masih langsung wanitiro. Ibaratnya gitu. Ini adalah satu hal ketika kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Di ayat lain ada, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya saja suatu kaum itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi kalau bapak-bapak selama ini merasa hidupnya kurang berkah, cobalah perbaiki keimanan dan ketakwaannya. Coba saja, kalau nggak percaya dicoba saja. Misalnya, sholat jamaah selama 40 hari, full jamaah saja, contohnya. Bener nggak sih? Coba buktikan saja. Atau puasa, Senin Kemis, atau puasa tengah bulan, itu kan tidak mengganggu pekerjaan kalau puasa. Hemat, tidak banyak makan, misalnya. Nah, dan kalau mau diet lebih simpel, nggak susah-susah, misalnya ini. Sah-sah saja, diniati ibadah, hasilnya diet, aman. Apalagi yang belum menikah, itu kan termasuk mungkin lebih baik. Dan hal-hal yang lain masih banyak sekali. Jadi, seandainya orang itu bertakwa dan beriman akan dibukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahu bima kanu yaksibun. Tetapi kalau mereka mendustakan, maka akan kami ambil apa saja yang telah mereka usahakan. Ini banyak, Pak, jamaah yang datang kepada kami. Asalnya kaya raya, itu bisa selesai kekayaannya hanya karena satu anaknya yang sakit. Hanya karena satu anaknya yang sakit, padahal anaknya 5. Kalau 5-5-nya sakit, kira-kira seperti itu. Maka jangan anggap apa yang kita dapatkan pada saat ini adalah kecil. Karena kesehatan kita, kesehatan keluarga kita itu termasuk juga rezeki yang kita tidak sadari. Keharmonisan rumah tangga itu juga rezeki. Banyak orang hartanya banyak, tapi nggak tenang kalau dekat dengan suaminya misalnya. Atau kalau dekat dengan keluarganya malah nggak tenang karena hartanya banyak. Misalnya. Tapi karena hartanya sedikit, malah harmonis, malah semangat, malah kuat. Itu kadang-kadang banyak seperti itu. Namun yang lebih untung adalah hartanya banyak, keluarganya harmonis, berkah, sehat semua. Sedekahnya banyak, itu insya Allah tambah berkah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang mau tanya, jawab. Barangkali silahkan, saya persilahkan. Silahkan. Tadi kan kita kan kerja bermalam dan tapi memang tidak ada larangan wanita, makanya kita juga ada wanita. Tapi berapa lamakah waktu yang wajar untuk kita yang harus kerja sebenarnya?
kita pakai dulu nih buat sholat duha berapa lama. Boleh kan kita 12 rakaat. Ya. Terus satu lagi kan, baiklah ada waktu koma itu kan saja doanya. Terus berapa lama tuh waktunya yang wajar buat kita nungguin iqamat? Ya. Ya. Apalagi? Ya, yang pertama untuk orang yang bekerja ya. Jadi harus diukur dia sholat wajib berapa menit. Kalau dia sholat wajibnya 5 menit, ya sholat duhanya 5 menit lah paling maksimal. Jadi biar standar, nanti dikirain kalau sholat duha itu memakan waktu. Kalau korupsi waktu kan juga kasihan yang punya perusahaan misalnya. Ya harus di standari lah, misalkan di sini ada peraturan sholat duha diperbolehkan batasan 5 menit. Padahal sebenarnya 5 menit itu bahkan bisa untuk 8 rakaat 5 menit. Sekarang coba Bapak sholat, itu kan ada jam itu, digital. Cek 2 rakaat sholat Bapak itu berapa menit? Kalau sholat 1 menit berarti kan udah bisa 10. Kalau 2 menit berarti bisa 4. Itu masih ada. Itu kalau 5 menit. Lah kalau misalnya di sini dilonggarkan, oke lah, diperbolehkan sholat 10 menit. Ya kan sudah leluasa. Asalkan sudah siap, maksudnya nggak terhitung wudunya ya. Wudunya sebelum berangkat wudu aja dari rumah. Apalagi yang perempuan, biar bedaknya nggak memperbarui lagi, wudu dari rumah. Jadi sampai sini habis sholat siap. Ya meskipun mungkin ada yang harus dirapikan lagi setelah sholat. Seperti itu. Jadi sewajarnya itu saya pikir wajar dan tidak itu sesuai dengan ketentuan tempat. Kalau misalnya tempat sampean bebas, misalnya kayak di pesantren saya, kan kita bebas waktunya. Mau sholat 12 rakaat, 1 rakaatnya 5 menit pun nggak masalah. Misalnya, kalau nggak ada tamu, misalnya seperti itu. Tapi kan di sini ada tugas yang harus dikerjakan. Lah kalau sampean misalkan 1 rakaat 5 menit, 2 rakaat 10 menit, lah kalau harus 12 udah kelihatan itu. Nanti baru ntar saya mau sholat duha dulu 1 jam. Belum dikit. Ya nanti ya itu nggak baik untuk perusahaan. Dan itu tidak dianjurkan oleh Nabi terlalu lama seperti itu, malah dimarahi. Dulu itu ada waktu duha orang di masjid aja nggak kerja. Jadi marahi sana, suruh pergi itu. Bikin kacau aja katanya. Itu adalah satu hal dilarang kalau kita terlalu. Misalkan duha dari jam 7 sampai jam 9. Wah, kacau ini kan. Tapi sudah waktu. Ya sewajarnya itu saya anggap 5 menit sampai 7 menit lah. Batasannya kalau saya anggap itu orang nunggu 5 menit itu masih dianggap wajar. Tapi kalau orang nunggu setengah jam, ada nasabah ininya masih setengah jam untuk sholat, ya nasabahnya mungkin jadi galau. Kira-kira seperti itu. Kemudian antara adzan dan iqamah itu tergantung yang adzan sama iqamah. Bebas, Pak. Di pesantren di Jawa Tengah itu ada adzan subuh itu di awal waktu adzan. Ketika masuk waktu subuh di adzan. Tapi dia sholatnya itu 1 jam setelah adzan. Itu enggak apa-apa, sah-sah saja. Karena apa? Satu sisi karena bangun tidur, ini karena pesantren mungkin tempat mandinya terbatas, jadi harus antri. Jadi untuk menunggu yang lain siap semua itu dipanjangin. Boleh. Tapi kalau di sini jangan sampai. Kalau di sini adzan jam 12, sholatnya jam 1, wah bisa kacau kan seperti itu. Standarnya ya sama lah, 5 sampai 7 menit. Itu kan sudah cukup untuk melakukan 4 rakaat sholat qobliyah. Kemudian mau ditambah sholat adat, silahkan. Masih cukup, berdoa masih leluasa 5 menit. Masih cukup, Pak ya. Jadi standarnya ya 4 rakaat sholat qobliyah. Kalau yang dengan ukuran sedang itu juga tergantung orangnya ya. Sedang itu kadang ada yang sedang 5 menit, ada yang sedangnya 10 menit. Tapi rata-rata sedangnya orang Indonesia itu 2 menit. Sedangnya orang Indonesia rata-rata 2 menit. Itu, ada lagi? Silakan. Silakan.
Jadi meyakinkan yang tadi pernyataan besar gitu ya, bahwa kita tahu kan intinya dari sholat itu adalah doa. Jadi bila mana kita memang mengerjakan sholatnya itu melakukan doa juga di waktu-waktu mustajab doa kan. Satu waktu mustajab saya tentukan misalnya di terakhir Ustaz. Ya. Nah, bagaimana bila sholatnya itu justru lebih ditekankan pada sujud terakhirnya itu Ustaz. Jadi sujudnya ini tetapi jadi ini ada salah penafsiran bahwa pengertian sholat itu adalah doanya Ustaz. Ya. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Rasulullah sendiri menjelaskannya seperti apa Ustaz? Ini. Selama ini saya belum pernah orang lihat mampu sujud 10 menit. Itu yang pernah saya tahu, itu dulu di waktu di pesantren yang pernah saya tahu kalau seperti itu tidur. Ini ya Pak, saya coba orang sujud 1 menit itu ini kayak jarang udah masuk dari bawah kan. Itu kalau dinaikin langsung ini hilang ini. Apalagi 10 menit, saya yakin langsung begini, langsung tetar gitu. Maka benar boleh berdoa di sujud terakhir boleh. Syaratnya doanya tidak boleh bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda nggak boleh. Harus bahasa Arab. Kecuali dalam hati. Kalau sampai mengeluarkan kata-kata bahasa Indonesia, ya Allah, saya pengen cewek cantik. Batal sholatnya. Kalau seperti itu. Ya. Jadi begini, kalau Nabi Muhammad itu yang panjang bukan di sujudnya. Nabi itu yang panjang di berdirinya. Karena Nabi itu karena sholatnya panjang-panjang itu kakinya sampai ini bengkak, bukan dahinya yang bengkak. Ya, jadi kalau Nabi misalkan mencontohkan sujudnya panjang, otomatis yang bengkak dahinya, tapi yang bengkak kakinya. Kenapa? Ketika 1 rakaat Nabi Muhammad itu pernah dihitung sekitar setengah jam 1 rakaatnya Nabi, karena dia membaca sekitar 200 ayat surat Al-Baqarah. Rakaat 1. Ini kalau mau niru jangan di waktu duha. Waktu tahajud nggak apa-apa. Waktu duha udah habis waktunya ini. Ini contoh jadi standarnya seperti itu. Jadi kalau Nabi sujud ruku itu standar. Standar yang mungkin 7 kali membaca Subhanallah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 7 kali. Itu sudah lama kalau pelan-pelan. Kecuali kalau kita muter kayak muter duit. Itu kan nggak masuk hati. Sayang, mending 3 kali tapi yang tek ya mantep. Kalau sujud mau agak lama nggak apa-apa, tapi standar lah. Orang 1 menit saya pernah ikut. Ya kalau sendirian nggak apa-apa. Kalau ngimami kacau makmumnya nanti ngerutu semua kurang ajar. Ini nggak boleh imam seperti itu, kecuali sudah terbiasa, sudah terkenal. Misalnya imam ini sujud akhirnya 10 menit, mesti saya yakin hanya sholat sendiri nanti. Makmum mending nggak jamaah aja gitu. Itu biasanya seperti itu. Maka harus wajarnya kalau mau panjang ya setidaknya 7 itulah. 7 membaca 7 tasbihat itu sudah lumayan panjang. Kalau mau sampai 11 sampai 21 ya nggak apa-apa. Tapi ya jangan sampai 10 menit lah. 10 menit itu keterlaluan. Itu ya apalagi kalau mendalimi jamaah itu tidak boleh. Kalau mau di dalam fikih itu disebutkan bahwa kalau mau sholat 1 rakaat misalkan habis Fatihah baca ayat yang panjang, itu juga harus sesuai dengan keseharian di tempat itu. Nggak boleh tiba-tiba misalkan kita ngimamin di masjid langsung panjang Al-Baqarah habis, wah kacau. Ini apalagi yang punya anak kecil nangis, puyeng nih. Yang punya tugas ini dikejar nih. Ini malah rusak semua, khusyuannya hilang. Sebenarnya kekhusyuan itu ketika pas baca Fatihahnya sedang jadi orang pas. Kalau terlalu lama misalkan makmum bacanya Fatihah dengan imamnya terlalu baca Fatihah panjang, makmum kan kosong akhirnya.
Kalau waktu kosong mesti yang ngelamun. Nah ini harus dihindari. Kebanyakan waktu kosong di dalam sholat akan ngelamun. Dan ini bukan hanya orang-orang lain, saya pun kadang merasakan, wah kacau dah gitu. Mending sholat itu pas gitu aja. Pas, kalau pas itu lebih enak. Kalau terlalu lama itu pikirannya, waduh, fungsiku gimana tadi? Misalnya seperti itu. Makanya harus dipaskan saja, standar. Itu mungkin jawaban dari saya. Ada lagi? Silakan. Ya, sebentar. Waktu sholat tahajud yang terbaik adalah sepertiga malam. Hajat. Sebenarnya waktu sholat hajat yang terbaik adalah di saat Anda membutuhkan. Nah kalau nggak punya hajat mau sholat hajat kan lucu. Sholat hajat mau apa? Nggak punya. Kan lucu. Sholat hajat ya Allah, saya punya jodoh misalnya. Sholat hajat. Waktu terbaiknya apa? Itu sebenarnya waktu kalau sholat hajat lebih umum, bebas. Misalnya sampean mau berangkat hari ini ke suatu tempat, langsung sholat hajat, ya Allah berikan saya keamanan, misalnya kesuksesan, lancar, sholatnya langsung bisa. Nah kalau misalkan mau berangkatnya nanti, nunggu malam susah. Masa harus nanti malam sholatnya untuk berangkat mulai sekarang, disesuaikan dengan hajatnya. Nah misalkan kecuali kalau pengen rumah kan agak panjang, itu bisa diistiqomahkan di sepertiga malam yang terakhir, karena disitulah waktu yang mustajabah. Tahajud, hajat, istikharah atau apa itu sebaiknya di sepertiga malam yang terakhir. Kalau malam itu mulai jam 6 sampai jam 5 pagi berarti ada 11 jam dibagi 3 setengah. Berarti 3 setengah pertama malam sepertiga tengah, kemudian sepertiga terakhir dihitung aja. Sepertiga jam setengah sebelum subuh itulah mulainya waktu-waktu mustajabah. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini membuat kita lebih semangat untuk ittiba kepada Nabi Muhammad agar kita dikasih oleh Allah, dimudahkan urusannya, diberi keberkahan dan diampuni dosa-dosa kita yang mungkin tidak kita sadari. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi kebaikan untuk saya pribadi juga bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Kalau ada kebenaran mungkin itu adalah petunjuk dari Allah untuk kita semua. Namun kalau ada kesalahan mungkin adalah kesalahan saya pribadi. Saya tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga kita menjadi berkah. Ala dunya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Ahlul kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.